Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang sama-sama berharap ridha Allah, khatib mengajak pada diri khatib pribadi juga jemaah sekalian, marilah kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita insyaallah menjadi umat Islam yang istiqamah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang wanita tua yang ia ingin sekali selalu bisa melihat wajah Rasulullah. Maka ia berinisiatif untuk mengabdikan dirinya di masjid di mana Rasulullah pasti datang ke masjid tersebut. Harapan terbesarnya cuma satu, bisa selalu melihat wajah Rasulullah. Sekalipun rumahnya jauh, tetapi ia tetap datang terlebih dahulu ke masjid sambil bebersih atau biasa disebut menjadi marbotnya di masjid tersebut. Sampai satu ketika Rasulullah datang ke masjid, ia melihat wanita tersebut dan bertanya, "Siapakah engkau?" Maka ia pun menjawab, "Saya Zarqa ya Rasulullah." Oh ya. Dan itu berhari-hari sepanjang sholat 5 waktu Zarqa bisa melihat Rasulullah, hatinya begitu bahagia. Sampai satu ketika Rasulullah menuju masjid dan ia tidak melihat Zarqa, melihat wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Zarqa. Tidak melihat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang melihat Zarqa?" Para sahabat saat itu bingung karena mereka tidak mengenali Zarqa. Zarqa siapa ya Rasulullah? Zarqa yang mana ya Rasulullah? Sampai satu ketika ada sahabat yang kemudian berkata, "Ya Rasulullah, apakah Zarqa yang biasa membersihkan masjid ini? Itu Zarqa tah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Betul, benar."
Maka sahabat itu berkata kembali, ya Rasulullah, ia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Mendengar perkataan sahabat tersebut, kaget Rasulullah, mukanya agak memerah, seperti seolah menahan marah. Kata Rasulullah, apakah kamu kira Zarqah itu hanya karena seorang marbot sehingga kalian tidak mengenalnya? Apakah karena dia orang yang mungkin secara status sosial itu tidak meyakinkan kemudian kau menghibahkannya? Dan kenapa kalian tidak memberitahuku? Karena sungguh aku akan menyolatkannya dan mendoakannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tunjukkan, kata Rasulullah, di mana makamnya. Saya akan ke sana, saya akan salat dan mendoakannya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, jauh. Tidak apa-apa, pokoknya saya akan berangkat ke sana. Maka Rasulullah pun setelah ditunjuki oleh sahabat menuju makam tersebut, ke makam tersebut. Dan para sahabat mengikuti, hampir ratusan yang mengikuti Rasulullah untuk ziarah ke Zarqah tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada apa dengan cerita ini? Ada seorang yang mungkin secara status sosial di mata manusia rendah, tapi kerennya untuk Zarqah itu adalah semua tidak mengenalnya, hanya Rasulullah yang mengenalnya. Tidak ada yang kenal satu masjid di situ satupun jemaah yang mengenal Zarqah, tapi Rasulullah mengenalnya. Dia tidak dikenal oleh siapapun, tapi dia dikenal oleh seorang manusia yang agung, yaitu Rasulullah. Pesan terbaik kita adalah hati-hati, hati-hati, jangan merendahkan orang lain, jangan. Maka ada satu penyakit, yang penyakit ini cukup membahayakan untuk kita semua, yang sadar tidak sadar terkadang selalu mengikuti setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap penampilan kita. Penyakit itu adalah kesombongan. Kesombongan. Inilah strategi iblis yang ingin agar umat Islam itu hancur amal ibadahnya dengan menampilkan sisi kesombongan pada diri. Umat dua atau mewah, yang terkecil mungkin sorban kita, peci kita, tas kita, jam kita, semuanya itu bisa jadi fasilitas untuk menunjukkan kesombongan. Dan itu hebatnya iblis, bisaan untuk terus menggoda kita. Sombong itu kan berawal dari ujub. Ujub itu ijabur rajulu binafsi. Ujub itu adalah di mana kita terkagum-kagum dengan diri kita. Wah, kita ngaca, kita yang paling ganteng melihatnya. Nggak ada yang seganteng saya. Lihat penampilan saya, sudah kayak nabi, soleh. Lihat perkataan saya, baru terungkap di dalam hati rasa kebanggaan diri. Saya lebih nyunah dibandingkan orang lain. Saya lebih baik fikihnya. Saya lebih sudah tertuang di dalam hatinya, yang kemudian keluar. Kalau harta sudah mulai bertambah, maka motivasi ataupun benih-benih kesombongan itu akan tampil. Menampilkan segala bentuk kekayaan dan seterusnya. Karena hartanya bertambah, kemudian ingin orang lain tahu.
dan dia kemudian membanggakan hartanya tersebut dengan nilai-nilai kesombongan. Adakah orang-orang sombong itu sesungguhnya dengan hartanya banyak? Dalam Quran diceritakan seperti Korun dan seterusnya yang menjadi contoh. Seharusnya ketika Allah menambahkan ziyadatul mal, harta kita, maka kita harus bersyukur. Untuk apa? Ini media saya untuk bisa selamat di dunia ini. Dengan harta ini bisa membuat saya selamat nanti di kehidupan, wabil akhiratu khairu wa abqa, di kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang kedua, ziyadatul mansib, ingin merendah, qanaah, tawadu sama rakyat. Belum dipilih, setelah jadi, wah, membusungkan dada, boro-boro datang lagi ke rakyat, tapi sudah mengatakan saya orang terhormat. Dulu bukan siapa-siapa, kemudian nyalon jadi wali kota, nyalon jadi gubernur, jadi baru dilantik kemarin-kemarin atau hari ini, kemudian menjadi sombong karenanya. Hati-hati, batul hak, nolak itu kebenaran, itulah orang sombong. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, cirinya adalah gomsun nas, suka ngerendahin manusia, memandang rendah sama orang tuh, tukang parkir, tukang sampah, nggak mau deket-deket. Kalau sama orang kaya, sampai salaman kayak pernah dikasih uang aja. Tapi kalau ngelihat orang-orang miskin, menjauh, takut dimintain, dan merendahkan. Gomsun nas. Bukankah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yahsar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu coba ngecek, ngina sama orang lain. Asa ayyakunu khairum minhum, karena bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Jangan anggap diri kita sudah baik loh, udah pasti ahli surga loh. Jangan pernah anggap kita itu paling bersih loh. Bisa jadi orang-orang yang kita remehkan, kita cibirkan, itu di mata Allah mulia. Karena buat Allah itu kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tuh nggak pernah ngelihat suar, rupa kamu, penampilan nggak penting buat Allah. Penampilan kamu nyunah kayak apa, tapi hati kamu busuk, ya percuma. Suar kok Allah nggak ngelihat suar penampilan kamu. Wa amwalikum, berapapun harta yang kamu miliki. Kenapa? Allah maha kaya. Walakin, akan tetapi yang Allah lihat, yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat sama Allah itu qulub, hati kita, keikhlasan kita dalam ibadah hanya karena Allah semata. Itu orang yang sangat dilihat oleh Allah. Wa amalikum, dan perbuatan amal kamu yang nyata itu yang dilihat oleh Allah. Oleh karena itu pernah, ini terakhir, pernah para sahabat berkumpul sedang melihat seseorang, melihat orang pakainya compang-camping, ketawa sendiri tanpa sebab, marah-marah tanpa sebab. Ngumpul melihat orang itu, sampai kemudian Rasulullah lewat, tanya, wahai para sahabat, sedang apa? Anu ya Rasulullah, aku sedang melihat orang gila. Orang gila gimana maksudmu? Ya bagaimana nggak disebut gila ya Rasulullah, lihatlah, dia tertawa sendiri tanpa sebab, maki-maki tanpa sebab, pakainya compang-camping, jarang mandi ya Rasulullah, bau melang gila ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Oh, itu bukan orang gila, bukan, dia itu adalah mubtala, dia itu orang yang harus dikasihani. Karena apa? Dia nggak kuat menahan tekanan ujian kehidupan. Jadi cara mengekspresikannya adalah seperti itu, nggak kuat, dia mubtala.
Kata Rasulullah, mau aku tahu, beritahu siapa orang gila sesungguhnya. Al-majnun haqqul majnun at-takabur. Orang gila yang sesungguhnya itu adalah orang yang sombong. Sombong. Apa yang mau disombongin? Jabatan adalah amanah dari Allah, harta adalah amanah dari Allah, buat Allah mudah ngambilnya kapan saja, lu sombong ya. Maka yang nggak beda ya, inilah orang gila yang sesungguhnya. Semoga kita bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut Rasulullah tadi, orang-orang yang takabur. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu sekalian memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau kita yakin bahwa kita ada kehidupan selanjutnya, kita beriman kepada hari akhir, maka sesungguhnya hari ini, hari di mana Allah masih berikan kita umur, itu adalah sesungguhnya untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dari amanah bukan untuk disombongkan, dari harta bukan untuk disombongkan, tapi untuk dipersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratul maut wa najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.